Ya, balik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV Musisi Miskin Season 3. Dan gue kameramennya. Oke, everyone, so ada Andrew di belakang dengan kameramen, gitu ya. Gua sebagai narasumbernya, narasumber. Ya gini, jadi MMTV Season 3 ini kita udah sepakat memang untuk membantu para orang-orang yang ingin pergi ke Amerika, gitu ya. Kenapa sih kami ingin membantu gitu ya? Karena kebanyakan tuh kalau kita lihat ya di channel-channel itu ya, di channel-channel yang lain yang ngomongin kehidupan di Amerika apa, ya mereka cuma kasih tahu kehidupan di Amerika doang. Gimana dong? Bantuin dong. Orang yang pengen ke Amerika juga bantuin dong. Mereka juga pengen bisa ke Amerika. Mereka juga pengen merasakan enaknya berada di negeri orang gitu, everyone. Nah itu makanya MMTV ini kita buat channelnya berbeda, dalam tanda kutip berbedanya itu yaitu dia kita berikan bantuan-bantuan, pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang mungkin nggak bisa terjawab di YouTube channel lain, kita berusaha memberikan jawabannya. Nah sekarang satu ini kita mau membahas tentang gimana sih cara bikin visa. Nah ini mungkin banyak orang yang ngomong ya, bikin visa itu sulit. Ya ngerti, bikin visa sulit. Banyak yang pertanyaan itu ngomong, katanya bikin visa tuh sulit. Udah lo nggak bakalan bisa deh. Dilemahin orang tuh. Gimana sih? Ini cenderung ya. Kebanyakan teman-teman kita nih yang udah sukses tuh nggak pengen temannya ikut sukses. Itu salah tuh. Sebenarnya kita tuh kalau udah sukses, kita kalau udah pintar, harusnya kita ajarin orang lain supaya pintar dan sukses dong. Itu kalau hidup itu seperti itu, waduh indah banget hidup. Nah cuma masalahnya nih mental kita ini nih, orang kita sukses, yang lain nggak mau diajarin supaya sukses itu salah. Sebenarnya kita tuh harus berbagi. Nah itu dia. Nah sekarang kita mau berbagi. Sebenarnya bikin visa itu gimana sih? Bikin visa itu gampang. Sekali lagi saya ngomong, bikin visa itu gampang. Nah yang perlu dipersiapkan adalah mentalnya sebenarnya. Ya, kalau kalian udah pernah dengerin sebelumnya MMTV, kita bahas cara bikin visa pakai tour dan sendiri. Itu udah kita bahas ya, kelebihan kekurangannya. Nah gitu. Tapi step-stepnya kan belum saya kasih tahu kayak gimana. Nah sekarang saya beritahukan step-stepnya. Kalau kalian ingin sendiri gitu kan, step-stepnya seperti apa? Karena kan kalau pakai tour kan, ya turnya yang pusing. Nah itu dia kan. Nah yang bikin sendiri ini bagaimana? Nih saya kasih, walaupun kami tur, kita nggak pernah menyarankan dalam hati ke tur aja, enggak, kita bukan buat nyari duit, kita mau bantu gitu. Nah kalau orang pengen minta bantuan lewat kami, ya udah oke, tapi nggak lewat kami pun, ya it's okay juga. Nah itu dia. Nah ini sekarang step-step bikin visa gitu ya, Amerika. Bikin visa Amerika ini khusus guys ya, beda dengan visa Australia atau Schengen Eropa, itu beda gitu ya. Kenapa berbeda? Amerika itu lebih ketat. Nah ini lebih ketat. Nah persyaratannya ini mudah-mudah sulit. Nah itu dia, mudah-mudah sulit. Kenapa mudah-mudah sulit? Yang pertama ya, kalau saya bilang syarat yang mudah mah banyak ya. KTP ini pasti semua orang punya ya, nggak mungkin kalian nggak punya KTP. Ini syarat mudah, maka saya bilang. Kakak pasti punya. Lalu ada akte nikah, kalau kalian sudah nikah pasti punya dong. Masa kalian nikah tidak ada akte nikahnya? Ya kalau belum nikah ya nggak usah. Nah gitu ya. Jadi KTP, kakak, akte nikah. Ini gampang dong. Sama satu lagi paspor juga gampang dong. Kalian harusnya sudah punya paspor kalau ingin keluar negeri gitu kan. Bedanya paspor kalian harus ada visa Amerika supaya kalian bisa ke Amerika kan gitu kan, paspor. Nah ini 4 hal ini seharusnya sih gampang, bener nggak? Ya kan? Seharusnya sih gampang. Nah tapi Amerika tuh bukan hanya 4 hal ini everyone. Foto kurang.
Iya, satu lagi Foto. pas foto. Nah itu, ini Andrew kasih tahu nih. Pas foto. 5 hal ini mudah. 5 kali 5, 2 lembar. Nah, 5 kali 5 Latar belakang putih. 2 lembar latar belakang putih. Nah ini 5 hal ini gampang ya. Seharusnya sih kalian bisa. Sebenarnya ini bukan jadi masalah. Makanya saya bilang bikin visa itu mudah, sulit. Nah, sulitnya apa? Nah, dari 5 ini pasti kalian lolos cepet. Bisa kalian persiapkan dengan mudah. Ya paling sehari juga kelar. Ya kan? Kalian fotokopi beres. Kalian tinggal masukin. Kalau online tinggal di attach, dibikin PDF-nya. Gampang kan? Mudah kan? Nah, tapi ada yang sulit dalam tanda kutip. Nah, gitu dia. Sulitnya apa? Bagi sebagian orang ini sulit. Tapi bagi sebagian orang lain ini tidak sulit. Apa sih? 1. Slip gaji. Nah, ini slip gaji, ya kan? Orang ngomong, slip gaji nggak selalu diminta kok sama orang sononya. Betul. Sekali lagi, slip gaji memang nggak selalu diminta, tapi bisa diminta kan? Nyambung nggak nih maksudnya? Pasti bisa diminta kan? Ya, kalau lagi sial. Nah, diminta kadang-kadang. kalau lagi sial diminta kadang-kadang. Nah, kalau kita orang yang benar, contoh, saya mau belajar, tes matematika, udah dibilang gurunya, ini kemungkinan keluar, kemungkinan tidak, ngerti nggak? Soal ini kemungkinan keluar, kemungkinan tidak. Terus kamu memilih untuk nggak belajar dengan berharap tidak akan keluar, kamu bodoh. Nyambung nggak? Ya, kita harus siapin semuanya yang kemungkinan keluar. Nah, makanya selalu saya bilang slip gaji harus ada. Yang lain nggak harus kok. Betul. Yang lain memang mungkin nggak menekankan seperti itu, tapi kita nggak mau pakai jalur itu. Kita pakai jalur aman. Nyambung ya, jalur aman itu ya. Yaitu dia tadi jalur aman. Kita siapin slip gaji. Nah, ini buat orang ada yang gampang. Kalau dikerja di kantor ini gampang, tinggal minta slip gaji. Ada, pasti udah dikasih, nggak usah minta, pasti dikasih. Tapi kalau orang yang tidak kerja bagaimana? Nah, pusing kan? Yang nggak kerja gimana? Pak, saya nggak kerja. Karena di negara kita ini kan nggak semua orang kerja karyawan. Paham ya? Ada orang yang ada aja gajinya, bisa dia main saham, main apalagi forex. Ada aja duitnya. Ya kan? Dia mungkin dagang yang tidak terdaftar dalam tanda kutip. Dagang yang tidak terdaftar, misalnya jual barang-barang printil-printil ke temennya, dia juga dari jasa. Ini kan nggak ada slip gaji, tidak terdaftar everyone. Nah, ini gimana caranya? Nah, itu dia. Makanya saya bilang sulit kan, slip gaji nggak ada. Plus, udah slip gajinya susah. Yang kedua, surat sponsor. Nah, ini dia. Surat sponsor itu apa sih, Pak? Surat sponsor itu menyatakan kamu dari tempat kerja, nih kamu kerja di satu tempat, ya misalnya saya kasih PT A. Nah, kamu bekerja di PT A, ya sebagai karyawan apa gitu, atau sebagai manajer atau sebagai apa, menyatakan kamu bekerja di sana dan kamu benar gitu, ingin ke Amerika karena jalan-jalan atau karena apa gitu. Nah, itu pentingnya surat sponsor everyone. Nah, ini juga sulit mudah untuk orang yang memang udah kerja di PT, ya kan? Tapi sulit buat orang yang tidak kerja. Gitu. Tadi banyak orang yang kerja tidak dalam tanda kutip legal, everyone. Maksudnya legal itu ya tidak di PT, tidak punya surat izin usaha, ya kan? Banyak yang seperti itu, ya kayak misalnya ada orang yang hanya jual mainan kayak gini. Kok cuma setengah? Badannya kemana mati? Jual mainan. Kalian jangan bilang ini nggak ada duitnya loh. Jual mainan kayak gini berapa bro? Ini sih gue patching satu. Gue patching. Bekas nih. Ya kan bisa hidup loh orang dari jualan beginian doang. Bisa. Ini badannya setengah lagi di Amerika ketinggalan. Bisa hidup loh orang begini loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Dan itu banyak di negara kita yang kayak gitu guys. Orang jualan dari sini sana tapi duitnya ada. Nah, itu gimana? Orang Amerika, karena pemikirannya orang Amerika gini. Orang kalau kerja itu yang benar ada slip gaji. Dan yang paling benar lagi, kalau memang lo kerja, mana? PT lo mana? Nah itu, mereka tuh memang benar-benar bedanya mereka sama kita. Mereka tuh legalitasnya dalam tanda kutip lebih jelas ya.
gitu. Kalau kita tuh kan nggak bisa. Bahkan kita aja orang bikin usaha bisa aja ada yang masih belum punya surat izin usahanya, bener nggak? Nah, kebanyakan kayak misalnya toko online nggak ada surat izin usahanya, ya kan? Toko online nggak ada surat izin usahanya, tapi dia dapat duit dari situ, bener nggak? Nah, ketika kamu dapat duit dari situ dan nggak punya surat izin usaha, susah, pasti ditolak, ya kan? Karena pasti sih, kadang lagi mujur ya. Nah, itu dia Cuman dibilang. ya kadang-kadang ya susah sih. Ya, udah pasti susah. Nah, cuman kadang-kadang ada yang hoki gitu. Nah, itu dia, ada yang hoki. Nah, itu nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Segmen selanjutnya nanti. Segmen selanjutnya, hoki tidaknya pada saat interview. Nah, itu dia. Nah, tapi kita kan ngomongin sekarang yang administrasinya sulitnya ya. Surat sponsor tadi sama slip gaji. Itu dua itu bener-bener susah banget. Nah, yang ketiga, yang susah juga apa? Rekening koran. Nah, ini bagi sebagian orang ini malapetaka. iya. Kenapa malapetaka? Gini, orang mau ke Amerika, beda nggak kayak ke Singapura ya, nggak perlu dicek-cek rekening koran. Ya, tinggal berangkat aja kita punya paspor selesai, ya nggak? Ke mana lagi Malaysia, nggak perlu cek-cek rekening. Ke Amerika dicek rekening koran loh, ya kan? Wah, tapi nggak selalu dicek. Sekali lagi, ingat, kalau ujian orang ngomong bisa keluar bisa tidak. Kamu memilih untuk tidak mempersiapkan, kamu bodoh. Nyambung nggak nih? Ya, sekali lagi saya bilang, kamu bodoh kalau kamu tidak mempersiapkan. Lebih baik kita persiapin, prepare yang the best. Nah, itu dia. Nah, rekening koran biasanya kan kita pakai logika deh, orang mau ke Amerika, mau jalan-jalan, ya kan? Gaya mau jalan-jalan ke Amerika, duit Anda tidak lebih dari 10 juta. Bagaimana mungkin? Nah, itu dia. Makanya rekening koran ini bisa mudah, bisa nggak mudah bagi orang yang duitnya udah ratusan juta, nggak masalah. Tapi orang yang duitnya masih 10 juta apa segala macam, pusing. Itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar nih saya ngomongin lagi. Ini perihal di interview nanti. Kemungkinan besar ditolak. Kalau dicek. Ya, kalau dicek sekali lagi itu dia. Tapi mereka tuh punya tim sih sebenarnya untuk ngecek itu legalitasnya benar apa enggak ya. Nah, itu tuh. Jadi jangan pernah sekali-sekali membuat surat rekening koran palsu. Nah, tuh banyak lu mungkin di luaran ditawar-tawarin Anda. Udah tenang lu, pakai rekening koran palsu aja. Jangan mau. Nanti kamu di blacklist sama kedutaan, kamu yang rugi, everyone, ya. Sekali lagi, kita bikin yang benar, everyone. Kalau memang kamu nggak punya rekening korannya segitu, ya udah nabung aja dulu, nabung dulu, ya kan, supaya kamu punya duit. Ya seperti orang kalau ditanya lah, berapa sih Pak standarnya kalau mau ke Amerika itu duitnya? Ya kamu jalan-jalan ke Amerika ya, minimal harus ada 50 juta lah di kantong, bener nggak? Masa kamu jalan-jalan nggak ada 50 juta sih? Gimana sih? Di Amerika loh, yang dolar itu $1 14.000. Kamu paling 50 juta itu hanya $3.500. $3.500 itu sangat sedikit untuk jalan-jalan, everyone. Itu bener-bener udah minim lah, gitu. Nah, banyak orang berusaha membohongi kedutaan dengan buat surat rekening koran palsu. Waduh, ketahuan. Everyone, sekali lagi, ketahuan. Dan kalau ketahuan bisa di blacklist. Kamu sama itu nggak bisa ke Amerika lagi. Parah. Mending nggak usah deh. Ya kan? Kita jadi orang jujur-jujur aja. Nah, itu dia. Itu dia tadi. Jadi ada 5 hal mudah dan 3 hal yang sulit, gitu ya. Nah, yang sulit lagi tahu nggak? Tahu apa? Bahasa Inggris. Nah, itu dia kata si Endo. Satu yang sulit lagi bahasa Inggris, tapi ini sulit-sulit mudah, sama seperti yang saya bilang tadi. Orang ke Amerika bahasanya bahasa Inggris, kamu datang pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya medok lagi kan. Akhirnya mau coba ngomong bahasa Inggris pun bahasa Inggrisnya medok. What do you think? I do not understand. Interview pakai bahasa Inggris. Iya. Saya suka minta Indonesia, minta diganti bahasa Indonesia. Nah, itu dia makanya. Pasti ya memang nggak requirement ya, nggak jadi. Kita tergantung interviewernya. Ingat, interviewer itu kan manusia. Jadi mood juga tergantung, mereka punya mood, everyone.
Jadi kalau moodnya lagi bener, ya dilolosin aja kamu. Tapi kalau moodnya, ini lu nggak bisa bahasa Inggris lu, nggak dilolosin. Jadi tergantung mood everyone. Makanya kalau saya bilang bahasa Inggris ini memang susah-susah mudah. Nah, kalau orang yang udah bisa bahasa Inggris ya nggak masalah. Yang nggak bisa bahasa Inggris ini loh, yang susah. Dia harus belajar dulu supaya bisa interview. Nah, dan kadang situasi dalam interview itu berbeda pada saat situasi seperti kita ngomong biasa ya. Kalau kamu ngomong biasa kan pasti santai ya. Interview itu kan kamu nggak kenal orangnya siapa, deg-degan pasti ya. Nah, itu menghambat kamu untuk mengeluarkan bahasa Inggris kamu. Nah, itu dia. So that's it everyone. Jadi ada 5 hal yang mudah gitu ya, dan 4 hal yang sulit mudah gitu ya. Sekali lagi saya bilang, buat visa itu tidak menakutkan everyone. Jadi kalau ada teman kalian ngomong bikin visa itu menakutkan, saya bantah, enggak menakutkan. Ini sama aja kayak kamu melamar kerja. Kenapa melamar kerja jadi menakutkan, ya kan? Nggak ada masalah. Kamu ditolak atau enggak, ya nggak masalah dong. Jadi melamar visa pun sama. Kalau kamu ditolak, ya it's okay. Tapi selalu bikin dengan hal yang jujur. Nah, supaya kamu jalannya mulus. Nah, di next session saya akan bahas tentang interview visa. Apa yang terjadi di dalamnya? Gimana orang yang lolos? Gimana orang yang nggak lolos? Ntar saya akan bahas di next session. So don't forget to subscribe, don't forget to like, share, dan komen di link YouTube MMTV. Kalau kalian suka ini, share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu, oh iya, ini loh cara bikin visa step-stepnya. Itu saja everyone. Bye-bye.